Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lafadz sa'a yang dapat diberlakukan sebagaimana lafadz bisa. Lafadz sa'a ini secara makna dan hukum dapat diberlakukan sebagaimana lafadz bisa, yaitu dapat digunakan dengan makna mencela. Dengan demikian, fa'il dari lafadz sa'a ini juga harus sama dengan fa'il dari lafadz bisa, yaitu mencakup 3 macam bentuk fa'il. Yang pertama adalah fa'il tersebut bersamaan dengan al. Jadi berupa lafadz yang diiringin dengan al. Contohnya seperti lafadz sa'a ar-rajulu zaidun. Sa'a ialah seburuk-buruk atau sejelek-jelek siapa orang laki-laki, zaidun adapun zaid. Di sini kita perhatikan lafadz ar-rajulu adalah merupakan fa'il daripada lafadz sa'a, di mana bentuknya diiringin dengan al. Kemudian yang kedua, fa'ilnya di sini berupa lafadz yang dimudhofkan kepada kalimat isim yang diiringin dengan al. Contohnya seperti lafadz sa'a Ghulamur rajuli zaidun. Sa'a ialah sejelek-jelek ghulamur rajuli, siapa pelayannya orang laki-laki itu, zaidun adapun zaid. Di sini fa'ilnya adalah lafadz ghulam yang dimudhofkan kepada kalimat isim yang diiringin dengan al. Kemudian bentuk fa'il yang ketiga di sini adalah berupa dhamir mustatir, di mana dhamir mustatir ini nantinya ditafsiri atau dijelaskan dengan lafadz yang dalam keadaan nasab sebagai tamyiz. Contohnya seperti lafadz sa'a rajulan zaidun. Sa'a ialah sejelek-jelek siapa dia, rajulan sebagai orang laki-laki, zaidun adapun zaid. Jadi fa'il daripada lafadz sa'a ini berupa dhamir yang tersimpan pada lafadz sa'a, di mana dhamir di sini dijelaskan atau ditafsiri dengan lafadz yang dalam keadaan nasab sebagai tamyiz. Contoh yang lain sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an seperti sa'a mathalan al-qaumu alladzina kadzabu. Sa'a ialah seburuk-buruknya dia, mathalan perumpamaannya, al-qaumu adapun kaum, alladzina yang kadzabu mendustakan siapa mereka kepada ayat-ayat kami. Di sini lafadz sa'a memiliki fa'il, di mana fa'ilnya di sini berupa dhamir yang dijelaskan oleh lafadz yang dinasabkan sebagai tamyiz. Sementara lafadz al-qaumu ini adalah maksudnya yang dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Jadi semua ketentuan yang ada pada lafadz bisa ini juga terjadi pada lafadz sa'a. Begitu juga dengan i'rabnya, di mana lafadz bisa dan fa'ilnya ini kedudukannya sebagai khobar muqaddam, sementara maksudnya yaitu lafadz yang dikhususkan itu berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kalimat fi'il yang diikutkan kepada wazan fa'ula dengan maksud untuk
disamakan dengan lafaz bisa atau ni'mah. Dalam hal ini, setiap kalimat fiil yang diikutkan kepada wazan fa'ula ini dapat diberlakukan sebagaimana lafaz bisa ataupun nikmah manakala ditujukan untuk makna memuji ataupun mencela. Jadi manakala dimaksudkan untuk makna memuji, maka di sini hukumnya disamakan dengan lafaz nikmah. Manakala mengandung makna mencela, maka di sini hukumnya disamakan dengan lafaz bisa. Dalam hal ini terdapat beberapa hukum dan ketentuan. Yang pertama adalah fiil tersebut menjadi fiil yang ghairu mutasharrif, artinya fiil tersebut tidak memiliki bentuk yang lain selain berupa fiil madhi. Jadi di sini tidak bisa dibentuk fiil mudhari ataupun fiil amar. Kemudian yang kedua, fiil tersebut hanya mengandung makna memuji ataupun mencela dan tidak mengandung makna yang lainnya. Kemudian yang ketiga, fa'il dari fiil yang diikutkan kepada wazan fa'ula di sini hukumnya disamakan dengan apa yang terjadi pada lafaz nikmah ataupun bisa. Jadi fa'ilnya di sini bisa berupa kalimat isim yang diiringin dengan al, atau bisa berupa kalimat isim yang dimudhofkan kepada kalimat isim yang diiringin dengan al, atau juga berupa dhamir mustatir yang dijelaskan dengan kalimat isim yang berkedudukan sebagai tamyiz. Begitu juga dengan hukum daripada fiil yang diikutkan kepada wazan fa'ula beserta fa'ilnya, di mana akan dijadikan sebagai khobar muqaddam, sementara maksusnya itu akan dijadikan sebagai mubtada muakhar. Kita ambil contoh seperti lafaz syarufa ar-rajulu zaidun. Di sini adalah merupakan kalimat fiil yang diikutkan kepada wazan fa'ula dengan dimaksudkan untuk mengandung makna memuji. Jadi maknanya adalah semulia-mulianya atau paling mulianya ar-rajulu, siapa orang laki-laki, zaidun adapun zaid. Dengan demikian lafaz syarufa di sini bentuknya adalah masuk dalam kategori fi'il ghairu mutasharrif, artinya tidak memiliki bentuk yang lain selain fi'il madhi. Jadi tidak ada bentuk fi'il mudhari'nya ataupun fi'il amarnya. Atau lafaz syarufa di sini diganti dengan lafaz lauma. Lauma, seburuk-buruknya ar-rajulu, siapa orang laki-laki, zaidun adapun zaid. Ini pun sama. Atau lafaz aluma. Aluma ini pun sama dengan lafaz syarufa. Jadi yang pada asalnya adalah alima ya'lamu, namun ketika diikutkan kepada wazan fa'ula maka dia pun maknanya sama dengan lafaz ni'mah, yaitu mengandung makna memuji dan termasuk dari fi'il ghairu mutasharrif. Jadi nggak ada bentuk yang lain selain bentuk fi'il madinya. Aluma, sepandai-pandainya ar-rajulu, siapa orang laki-laki, zaidun adapun zaid. Atau juga seperti lafaz fahuma. Fahuma, sefaham-fahamnya atau paling fahamnya ar-rajulu, siapa orang laki-laki, zaidun adapun zaid. Dan contoh-contoh fiil yang lainnya. Jadi setiap kalimat fiil yang diikutkan kepada wazan fa'ula dengan niatan makna memuji ataupun mencela itu dapat diberlakukan sebagaimana lafaz bisa ataupun lafaz nikmah, berikut dengan hukum-hukum yang terjadi pada kedua lafaz tersebut. Selanjutnya, apakah semua kalimat fiil dapat diikutkan kepada wazan fa'ula dengan maksud untuk makna memuji atau mencela sehingga dapat diberlakukan sebagaimana lafaz nikmah ataupun bisa? Dalam hal ini tidak semua kalimat fiil bisa, namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu
fiil yang akan diberlakukan sebagaimana lafadz nikma ataupun bisa dengan diikutkan kepada wazan fa'ula di sini disyaratkan pantas untuk dijadikan sebagai fiil ta'ajjub. Jadi manakala tidak memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagaimana fiil ta'ajjub, maka fiil tersebut tidak dapat diikutkan kepada wazan fa'ula dan diberlakukan sebagaimana lafadz nikma ataupun bisa. Mengenai syarat-syarat daripada fiil ta'ajjub ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Seperti di antara syarat daripada kalimat fiil yang dapat dibentuk sebagaimana sighat fiil ta'ajjub itu adalah harus berasal dari fiil mutasharrif. Manakala berasal dari fiil jamid, yaitu fiil tersebut tidak memiliki bentuk tasrif, hanya memiliki satu bentuk saja, maka fiil tersebut tidak dapat dibentuk sebagaimana fiil ta'ajjub yang artinya tidak dapat diikutkan kepada wazan fa'ula yang diberlakukan sebagaimana nikma dan bisa, seperti lafadz asa. Asa ini adalah fiil jamid, bukan fiil mutasharrif. Maka lafadz asa ini tidak dapat diikutkan kepada wazan fa'ula. Selanjutnya juga lafadz laisa. Laisa ini pun juga termasuk fiil jamid. Selanjutnya termasuk dari persyaratan untuk bisanya dibentuk sebagaimana fiil ta'ajjub, yaitu fiil tersebut haruslah termasuk fiil tam, bukanlah fiil naqis sebagaimana yang terjadi pada kana dan saudara-saudaranya. Jadi kana dan saudara-saudaranya tidak dapat dibentuk sighat fiil ta'ajjub, artinya tidak dapat diikutkan kepada wazan fa'ula dan diberlakukan sebagaimana nikma dan bisa. Begitu juga dengan kalimat fiil yang bentuk dari isim sifatnya ini tidak mengikuti wazan af'alu. Manakala fiil tersebut bentuk isim sifatnya mengikuti wazan af'alu, maka fiil tersebut tidak dapat disighat menjadi fiil ta'ajjub, artinya tidak dapat diberlakukan sebagaimana hal ini. Seperti lafadz awiro. Awiro ini maknanya adalah yang buta sebelah. Bentuk isim sifat daripada lafadz awiro di sini mengikuti wazan af'alu, di mana bentuk isim sifatnya adalah awaru. Maka lafadz awiro di sini tidak dapat disighat fiil ta'ajjub dan tidak pula dapat mengikuti wazan fa'ula yang diberlakukan sebagaimana nikma dan bisa. Berikut dengan syarat-syarat yang lainnya. Dan hal ini dapat dipelajari secara lengkap pada pembahasan tentang syarat-syarat dari fiil ta'ajjub. Jadi tidak semua kalimat fiil dapat diikutkan kepada wazan fa'ula, selanjutnya dihukumin dan dibentuk sebagaimana nikma dan bisa. Hanya kalimat fiil yang dapat memenuhi syarat untuk dijadikan sighat fiil ta'ajjub ini saja yang dapat diikutkan kepada wazan fa'ula dan diberlakukan sebagaimana nikma ataupun bisa. Dalam hal ini terdapat pendapat dari ba'dul ulama yang menyatakan bahwa terdapat 3 kalimat fiil yang bentuknya ditetapkan sebagaimana bentuk aslinya. Jadi tidak perlu diikutkan kepada wazan fa'ula, namun dapat diberlakukan sebagaimana nikma ataupun bisa. Fiil-fiil tersebut adalah lafadz alima, kemudian sami'a, dan lafadz jahila. Jadi ketiga fiil ini tidak perlu diikutkan kepada wazan fa'ula. Jadi tidak perlu menjadi aluma ataupun samu'a ataupun jahula. Akan tetapi fiil-fiil ini bentuknya ditetapkan, namun dapat diberlakukan sebagaimana nikma ataupun bisa. Jadi dapat dikatakan dengan alima ar-rajulu
Zaidun. Alima, jadi ditetapkan pada bentuk asalnya, tidak perlu dibaca aluma. Alima ialah sepandai-pandainya ar-rajulu, siapa orang laki-laki, Zaidun, adapun Zaid. Begitu juga dengan lafaz jahila. Jahila ar-rajulu Zaidun, ialah sebodoh-bodohnya ar-rajulu, siapa orang laki-laki, Zaidun, adapun Zaid. Ataupun lafaz sami'a. Sami'a ar-rajulu Zaidun, ialah yang paling mendengar ar-rajulu, siapa orang laki-laki, Zaidun, adapun Zaid. Atau makna bebasnya adalah lelaki yang paling mendengar adalah Zaid. Selain ketiga kalimat fi'il ini, menurut sebagian ulama, manakala ingin diberlakukan sebagaimana nikmah ataupun bisa, haruslah diikutkan kepada wazan fa'ula dengan syarat seperti tadi, yaitu fi'il tersebut dapat dibentuk sebagaimana fi'il ta'ajjub. Demikianlah pembahasan tentang lafaz sa'a serta lafaz-lafaz yang dapat diberlakukan sebagaimana lafaz nikmah ataupun bisa dengan diikutkan kepada wazan fa'ula. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.